Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dimanapun kita berada semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan buat kasih setia dan kebaikan-Nya bagi kita. Pagi hari ini kita diberi napas kehidupan dan siap menikmati berkat-berkat-Nya yang Dia sediakan bagi kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita menikmati berkat Tuhan di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dalam segmen Sabda Hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini, Kecaplah dan Lihatlah, yang terambil dari satu nats Alkitab dalam kitab Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini ditulis Daud bukan ketika ia sudah menjadi raja atas Israel, dan bukan pula saat berada dalam situasi yang baik dan tenang, melainkan saat Raja Daud melarikan diri dari kejaran Saul yang berusaha untuk membunuhnya. Tragisnya lagi, saat Daud lari ke daerah Filistin, Raja Filistin mengenali dia sebagai pahlawan Israel yang telah membinasakan banyak perwira-perwira Filistin, sehingga raja itu pun berniat juga membunuh Daud. Kita tahu Daud benar-benar dalam keadaan terjepit pada saat itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika berada dalam situasi berat, umumnya orang akan menjadi kalut, takut, dan frustasi. Namun berbeda dengan Daud yang terus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan, sehingga ia tetap bisa memuji-muji Tuhan. Daud sangat percaya bahwa Tuhan yang disembahnya adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dahulu Tuhan menolong saat ia berhadapan dengan singa atau beruang yang berusaha untuk menerkam kawanan domba yang digembalakannya. Kalau dahulu Tuhan turut campur tangan saat ia berperang melawan musuh dan memberi kemenangan, maka Tuhan yang sama pasti akan meluputkan dia dari pergumulan berat ini. Karena itu, dalam keadaan yang seakan tiada harapan, Daud selalu mengingat betapa baik Tuhan itu dan berusaha untuk mengecap segala kebaikannya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata kecaplah dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kalimat ta'am, artinya merasakan. Sedangkan kata lihatlah dari bahasa Ibraninya ditulis dengan kata ra'ah, artinya memperhatikan atau memeriksa. Yang perlu dirasakan dan diperhatikan adalah kebaikan Tuhan. Akhirnya Daud pun dapat berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudaraku yang terkasih, ketika kita mengecap kebaikan Tuhan kita dapat merasakan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita mengecap kebaikan Tuhan, kita akan memahami bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, sehingga kita bisa kuat dan tegak berdiri
sekalipun menghadapi terpaan badai yang kencang. Oleh karena itu, jangan hanya memandang kepada besarnya masalah, jangan terpaku pada kesulitan yang ada, tapi pandanglah kepada Tuhan yang tak pernah melepaskan tangannya untuk menopang kita. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-117 ayat yang kedua mengatakan, kasih Tuhan itu hebat dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Biarlah lewat perenungan firman Tuhan ini kita semakin diteguhkan dan kita semakin memberi kontribusi yang baik kepada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu baik dan tetap baik sampai selama-lamanya dalam kehidupan kita. Firman ini menjadi suluh dan terang bagi jalan kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.